Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kitab Jurmiyah. Kita masuk di isim yang wajib di'irabi nasab yang ketiga, yaitu tentang dorof. Langsung saja bab dorof. Jadi dorof secara bahasa bisa dimaknai dengan ruang. Ada ruang waktu, ada ruang tempat. Dorof zaman itu adalah ruang waktu. Dorof makan adalah ruang tempat. Kita bahas dorof zaman terlebih dahulu. Definisi dorof zaman menurut ulama ahli nahwu adalah ismuz zamani al-mansubu bitaqdiri fi. Yaitu adalah isim yang menunjukkan makna waktu. Jadi setiap isim yang menunjukkan makna waktu lalu di'irabi nasab dan menyimpan maknanya fi atau mengira-kirakan maknanya fi. Maknanya fi berarti di dalam. Maka itu dinamakan dorof zaman. Jadi dorof zaman itu tercetak dari isim zaman atau isim yang menunjukkan waktu ya. Mungkin menunjukkan waktu, lalu isim yang menunjukkan waktu itu di'irabi nasab dan menyimpan mengira-kirakan maknanya lafal fi ya. Misalkan contoh al-yauma, al-lailata, al-yauma ini adalah isim zaman, isim yang menunjukkan makna waktu. Lalu ketika ingin menjadi dorof zaman, maka dia harus di'irabi nasab dan menyimpan maknanya fi. Al-yauma di dalam hari atau pada hari, al-lailata pada malam hari, begitu ya. Dia menyimpan maknanya fi. Nanti ada contoh yang lebih detail di bawah. Lalu kita ke dorof makan ya. Dorof makan definisinya ismul makani al-mansubu bitaqdiri fi. Yaitu setiap isim yang menunjukkan makna tempat ya. Ini keliru nulisnya. Menunjukkan makna tempat lalu di'irabi nasab, lalu dia mengira-kirakan makna fi juga. Jadi poin pentingnya dorof makan itu tercetak dari isim makan. Isim-isim yang menunjukkan makna tempat lalu di'irabi nasab dan menyimpan maknanya fi. Namun untuk dorof makan ini khusus tempat-tempat yang mubham atau belum muhtas, tempat-tempat yang belum ditentukan. Kalau tempat yang sudah ditentukan itu tidak bisa dijadikan dorof makan. Yang bisa dijadikan dorof makan adalah tempat-tempat yang mubham atau belum ditentukan. Contohnya misalkan di depan, di belakang, di samping, di atas, itu isim-isim makan tempat yang mubham, belum tertentu. Kalau yang muhtas contohnya seperti masjid, rumah, itu juga isim yang menunjukkan mana tempat, tapi ini tempat yang sudah muhtas, yang sudah ditentukan, sudah tertentu, maka itu tidak bisa dijadikan dorof makan. Dorof makan ini tercetak dari isim-isim yang menunjukkan makna waktu, makna tempat, tetapi tempat yang mubham atau yang belum ditentukan seperti depan, belakang, amama, kholfa ya itu. Contohnya sini amama. Jadi amama ini adalah isim yang menunjukkan makna tempat yang masih mubham, tempat yang belum terkhusus. Depan ini depannya siapa ya? Depannya kamu apa depannya aku apa depannya dia kan? Misalkan ini belum muhtas, belum ditentukan. Makanya ini bisa dijadikan dorof makan. Ketika isim zaman amama ini dijadikan dorof makan, dia harus di'irabi nasab, lalu dia menyimpan maknanya fi, amama pada depan atau di depan ya. Kholfa di belakang atau pada belakang ya, dan seterusnya. Nah, ini gambaran contoh secara detailnya dari dorof ya. Yang pertama dorof zaman, di sini ada contohnya azuruka al-yauma. Azuruka saya menziarahi kamu atau saya mengunjungi kamu al-yauma pada siang hari. Azuruka al-lailata, saya mengunjungi kamu pada malam hari, dan seterusnya sampai bawah. Begitu juga contoh yang dorof makan. Ini jalastu amamaka. Jalastu duduk siapa saya, amamaka di depan kamu. Jalastu kholfaka, jalastu duduk siapa saya, kholfaka di belakang kamu, sampai ke bawah ya, contohnya sama. Lalu kita hafalkan dengan model tanya jawab. Definisi dorof zaman apa itu? Wa huwa ismuz zamani al-mansub bitaqdiri fi. Artinya isim yang bermakna waktu yang di'irabi nasab dan menyimpan makna fi.
Contohnya al-yauma, lailata, ghudwatan, bukrotan, syaharan, ghodan, atamatan, sobahan, masaan, abadan, amadan, hinan. Ya. Al-yauma artinya suatu hari, siang hari maksudnya ya. Contohnya azuruka al-yauma, saya mengunjungimu pada siang hari. Al-lailata artinya waktu malam hari, contohnya azuruka al-lailata. Ghudwatan artinya waktu pagi, contohnya azuruka ghudwatan. Bukrotan waktu pagi juga, azuruka bukrotan. Saharon waktu sahur, azuruka saharon. Ghodan besok, azuruka ghodan. Atamatan waktu sore, contohnya azuruka atamatan. Sobahan waktu subuh, azuruka sobahan. Masaan waktu sore, azuruka masaan. Abadan selamanya, azuruka abadan. Amadan juga selamanya, azuruka amadan. Hinan suatu ketika, azuruka hinan. Lalu untuk yang dzaraf makan, definisi dzaraf makan, bahwa ismul makani al-mansubu bidaqtil fi, artinya isim yang bermakna tempat yang dirabi nasab dan menyimpan maknanya fi. Contohnya amama, khalfa, qaddama, wara'a, fawqa, tahta, inda, ma'a, izaa, hida'a, tilqa'a, hahuna, huna, thamma. Yang pertama amama artinya di depan, contohnya jalastu amamaka. Khalfa di belakang, jalastu khalfaka. Qaddama artinya di depan juga, jalastu qaddamaka. Wara'a di belakang, jalastu wara'aka. Fauqa di atas, jalastu fauqaka. Tahta di bawah, jalastu tahtaka. Lalu inda di samping, jalastu indaka. Ma'a bersama, jalastu ma'aka. Iza'a artinya di depan, jalastu iza'aka. Khida'a artinya di dekat, jalastu khida'aka. Tilqa'a artinya di hadapan, jalastu tilqa'aka. Hahuna artinya di sini, jalastu hahuna. Huna juga sama di sini, jalastu huna. Lalu sama di sana, jalastu sama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ini sedikit tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.